Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu. Kali ini saya akan memberikan materi terkait dengan sejarah penemuan kulkas. Nah, berabad-abad lalu sebelum lemari es ditemukan atau kulkas, orang-orang Romawi kuno itu mengawetkan makanannya menggunakan es yang mereka angkut dari puncak gunung. Nah, sementara di Meksiko itu, suku Aztec itu mengawetkan makanannya menggunakan salju. Nah, cara yang digunakan yaitu dengan menggali lubang berukuran besar, lalu bagian dasar dan sekelilingnya mereka lapisi dengan belahan kayu atau jerami. Setelah itu, mereka menempatkan es atau salju di dalamnya. Kemudian, menutupnya kembali dengan jerami. Barulah setelah itu mereka meletakkan makanan dan menutupnya dengan rapat. Nah, cara ini termasuk mujarab untuk membuat bahan makanan menjadi lebih awet pada masa itu. Metode di atas biasanya hanya dilakukan ketika musim dingin tiba, karena ketika musim salju, buah-buahan dan sayuran akan sulit didapatkan, termasuk ikan segar. Apalagi kehidupan kali itu benar-benar tergantung pada alam. Nah, berkat cara tradisional ini, makanan jadi awet dan penduduk tidak kekurangan makanan karena menginginkan cara yang lebih praktis. Nah, barulah pada abad ke-18, awal abad ke-18, orang-orang pintar di Inggris mulai memikirkan untuk membuat lemari pendingin. Nah, cikal bakal ditemukannya kulkas itu oleh fisikawan Persia pada melalui serangkaian percobaan pada abad ke-18 ketika saat itu mereka menemukan kumparan pendingin yang dimasukkan ke dalam sebuah tabung. Nah, benda yang diperkirakan kulkas itu digunakan sebagai tempat menyimpan benda-benda hasil percobaan dan air. Selanjutnya, sejarah benar-benarnya ditemukan kulkas secara terperinci itu pada tahun 1748 oleh William Cullen di University of Glasgow. Kemudian selanjutnya pada tahun 1805, Oliver Evans berhasil merancang sebuah mesin pendingin yang menggunakan uap sebagai pengganti dari cairan pendingin. Dan pada tahun 1834, seorang ilmuwan Amerika, Jacob Perkins, menciptakan sistem pendingin kompresi dan berhasil menyempurnakan temuan sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 1851, John Goryeo membuat inovasi dari penemuan alat pendingin yang sudah ada dan berhasil menciptakan mesin yang dapat membuat es. Perkembangan mesin pendingin ini semakin meluas hampir di seluruh negara termasuk di Australia melalui James Harrison yang berhasil membuat sistem pendinginan dan digunakan untuk industri makanan. Barulah pada tahun 1922 sistem pendingin yang kita kenal dengan nama kulkas ini benar-benar digunakan berkat dua orang mahasiswa dari Royal Institute of Technology di Stockholm bernama Bertram von Platen dan Carl Munters yang menyempurnakan dan berhasil menciptakannya. Selanjutnya kulkas kemudian dipasarkan oleh perusahaan bernama Electrolux. Namun kulkas saat itu benar-benar belum terbuat dari besi melainkan kotak kayu yang dilengkapi dengan kompresor. Sehingga belum terlalu efektif dalam menyimpan es terlalu lama. Nah, foto dari kulkas dari kayu ini bisa dilihat di slide sebelumnya. Nah, dari alat ciptaan ini, es dapat diciptakan sekaligus dapat disimpan agar tetap beku. Fungsi dari kulkas inilah untuk menghasilkan dan menyimpan es. Sekian sejarah dari kulkas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faris Labib. Kali ini kita akan membahas mengenai komponen-komponen pada kulkas. Mari kita bahas bersama. Cairan pendingin itu merupakan freon kulkas yang mana merupakan senyawa alifatik yang mengandung hidrogen, klorin, atau bromin. Nah, selanjutnya freon sendiri itu berfungsi sebagai bahan pendingin. Freon berbentuk gas atau cairan yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mudah terbakar. Dan gas tersebut disimpan di dalam sebuah tabung freon, yang mana ini tabungnya dan ini freonnya. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada kompresor. Nah, kompresor tersebut merupakan komponen yang paling utama, yaitu komponen utama daripada kulkas itu salah satunya kompresor. Kompresor merupakan bagian terpenting pada sebuah kulkas. Apabila dianalogikan dengan tubuh manusia, kompresor sama dengan organ jantung. Nah, apabila jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, maka kompresor berfungsi untuk memompa refrigeran atau bahan pendingin ke seluruh bagian kulkas. Kompresor terletak di bagian bawah di bagian kulkas. Untuk gambarnya kompresor itu seperti ini ya. Oke, selanjutnya
yaitu adalah kondensor. Kondensor itu merupakan suatu alat penukar kalor yang berfungsi untuk membuang panas. Kondensor akan mengubah wujud gas refrigeran pada suhu dan tekanan tinggi menjadi refrigeran dengan wujud cair. Pada saat lemari es bekerja, kondensor akan terasa hangat bila dipegang. Jenis kondensor pada kulkas ini kebanyakan menggunakan kondensor dengan pendingin udara, air cool condenser, dan digunakan pada refrigerasi kulkas kecil maupun sedang. Nah, untuk kondensor jenis ini mempunyai bentuk yang sederhana serta tidak memerlukan perawatan khusus. Untuk kulkas zaman sekarang, kondensor terletak di dalam bodi kulkas, menyatu dengan bodi kulkas. Maka jika kita memegang bodi kulkas akan terasa panas dan hangat. Seperti inilah gambarnya. Oke. Selanjutnya itu evaporator. Setelah melewati pipa kapiler, refrigeran akan menuju ke evaporator. Evaporator pada sebuah kulkas berfungsi untuk menyerap panas dari benda yang dimasukkan ke dalam kulkas, misalnya makanan, minuman, daging, dan produk lainnya. Panas yang diserap oleh evaporator dari bahan makanan yang disimpan pada kulkas akan menguapkan bahan pendingin yang mengalir di dalamnya. Evaporator itu adalah alat penguap bahan pendingin agar efektif dalam menyerap panas dan menguapkan bahan pendingin. Evaporator dibuat dari bahan logam anti karat, yaitu aluminium atau tembaga. Nah, selanjutnya itu pipa kapiler. Pipa kapiler itu adalah komponen kulkas yang berfungsi untuk menurunkan tekanan refrigeran yang akan masuk ke evaporator. Istilah lain dari pipa kapiler itu ialah alat ekspansi. Di pipa kapiler terjadi perubahan dari refrigeran bertekanan tinggi menjadi refrigeran bertekanan rendah. Dan untuk pipa kapiler itu seperti ini. Selanjutnya, nah, kali ini kita akan membahas tentang termostat. Termostat itu pada kulkas sangat berfungsi untuk mengatur kerja kompresor secara otomatis berdasarkan batasan suhu. Pada setiap bagian kulkas, termostat biasanya disebut saklar otomatis yang bekerja berdasarkan suhu. Jika suhu evaporator sesuai dengan settingan suhu termostat, secara otomatis termostat akan memutuskan listrik yang menuju ke kompresor sehingga kompresor akan berhenti atau off. Nah, untuk termostat, gambarnya seperti ini. Selanjutnya itu ada heater. Heater itu hampir keseluruhan kulkas, no-frost, dan sebagian kecil kulkas, defrost, dilengkapi dengan sebuah piranti pemanas atau heater. Pemanas heater berfungsi untuk mencairkan bunga es yang menempel pada evaporator. Lelehan bunga es ini akan mengalir melalui saluran pembuangan lalu ditampung oleh penampungan air. Selain itu, pemanasan berfungsi untuk mencegah terjadinya penimbunan bunga es pada bagian evaporator. Terlalu banyak bunga es evaporator menyebabkan sirkulasi udara lebih lancar dan penyerapan panas tidak maksimal. Nah, selanjutnya itu ada fan motor. Fan motor pada kulkas itu sangat berfungsi untuk menghembuskan angin. Fan pada kulkas ada dua jenis, yaitu fan motor evaporator dan fan motor kondensor. Fan motor evaporator ini fungsinya untuk meniupkan udara dingin dari evaporator ke seluruh bagian kulkas. Sedangkan fan motor kondensor yaitu kipas angin diletakkan pada bagian bawah kulkas yang memiliki kondensor. Kipas yang biasanya terletak di bawah ini berfungsi untuk mengisap atau mendorong udara melalui kondensor dan kompresor. Selain itu berfungsi juga untuk mendinginkan kompresor. Itulah guna fan motor. Dan gambarnya seperti ini. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Davino Wanara Adityo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kulkas bekerja dalam mendinginkan makanan dan minuman. Sebelum saya menjelaskan cara kerja kulkas atau pendingin makanan, saya akan menyebutkan beberapa komponen utama yang terdapat di kulkas dalam mendinginkan makanan dan minuman. Yang pertama ada cairan pendingin
kemudian kompresor, coil kondensor, kumparan evaporator, dan perangkat ekspansi. Untuk penjelasan lebih lengkap tentang komponen-komponen ini sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Nah, mari kita masuk ke penjelasan cara kerja kulkas dalam mendinginkan makanan dan minuman. Yang pertama adalah kompresor akan menghasilkan suatu uap dari cairan pendingin atau refrigeran, kemudian menaikkan tekanannya dan mendorongnya ke coil yang berada di bagian luar lemari es. Kemudian ketika gas panas yang berada di dalam gulingan coil memenuhi tempat dengan suhu yang lebih dingin, maka akan terbentuknya cairan. Kemudian dalam bentuk cairan tersebut pada tekanan yang tinggi, zat pendingin akan mendinginkan cairan tersebut saat mengalir ke coil yang berada di dalam freezer dan lemari es. Nah, kemudian refrigeran akan menyerap panas di dalam lemari es, kemudian mendinginkan udara yang berada di dalam lemari es. Nah, yang terakhir ada refrigeran menguap menjadi gas. Refrigeran itu cairan pendingin, kemudian mengalir kembali ke kompresor, di mana siklus akan dimulai kembali dari awal. Siklus ini terjadi secara berulang selama proses pendinginan terjadi. Sepertinya itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Skila Maritila. Saya di sini akan membahas analisis termodinamika pada kulkas. Kulkas ini termasuk ke dalam salah satu contoh hukum termodinamika karena mampu menghasilkan suhu atau penguapan dingin. Adapun hukum termodinamika yang berlaku di sini yaitu hukum termodinamika yang kedua. Hukum termodinamika kedua ini berbunyi bahwa kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir spontan dari benda yang dingin ke benda yang panas. Nah, dalam kulkas ini prinsip yang digunakan yaitu prinsip mesin pendingin. Tujuan dari mesin pendingin ini yaitu untuk mentransfer energi panas dan menjaga kesegaran dari makanan yang dimasukkan ke kulkas. Sebuah mesin pendingin ini mentransfer energi panas dari udara dingin dalam ruangannya ke udara hangat bagian luar lemari es atau kulkas untuk menghasilkan makanan yang fresh. Mesin pendingin atau refrigerator ini pada dasarnya merupakan mesin panas yang bekerja terbalik, yaitu usaha yang diberikan pada refrigerator menyerap kalor dari reservoir dingin dan membuangnya ke reservoir panas. Sebuah mesin pendingin ini membutuhkan usaha sebesar W untuk mengalirkan Q2 dari reservoir suhu rendah T2 untuk dibuang menjadi Q1 dengan reservoir suhu tinggi T1. Untuk lebih jelasnya, sebagai ilustrasi, mari kita lihat diagramnya. Jadi ada reservoir suhu tinggi suhu rendah T2 dan suhu tinggi T1. Di sini kita pakai mesin pendingin. Kemudian kita berikan usaha sebesar W untuk menyerap kalor Q2 dari reservoir suhu rendah, kemudian dibuang ke reservoir suhu tinggi atau T1. Nah, tadi kan kita bahas bahwa dalam hukum termodinamika 2 itu menyatakan bahwa kalor mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Tapi dalam kasus kulkas ini malah terbalik, yaitu dari suhu rendah ke suhu tinggi. Nah, apakah tidak sesuai dengan hukum termodinamika yang kedua? Jawabannya tentu masih sesuai. Karena dalam hukum termodinamika 2 itu dinyatakan bahwa kalor mengalir secara spontan atau secara alamiah. Tetapi di sini, dalam kulkas ini, kalor bekerja dengan membutuhkan usahanya. Usaha yang dibutuhkan oleh kulkas ini berupa energi listrik. Di sini usahanya menyerap kalor secara paksa Q2 ke mesin pendingin, kemudian dibuang ke Q1. Kita colokkan ke listrik, maka akan ada usaha ke mesin pendingin, kemudian dia menyerap kalor Q2 dari lingkungan di dalam kulkas, mendinginkan makanan, kemudian dibuang keluar sebesar Q1 ke reservoir suhu tinggi.
Seperti itu. Selanjutnya, tahukah kalian mengapa bagian luar permukaan kanan kiri kulkas terasa hangat ketika disentuh? Nah, itu sebenarnya merupakan kalor yang dibuang dari mesin pendingin sehingga dapat menghangatkan udara di bagian luar kulkas. Jadi hal itu karena saat bekerja terjadi perpindahan kalor. Kulkas mengambil kalor dari makanan yang tersimpan di dalam kulkas dan mengalirkan kalor di sekitar luar kulkas sehingga dapat menghangatkan udara di luar kulkas. Nah, dalam kulkas, bagian dalam peralatan bertindak sebagai reservoir dingin, sedangkan bagian luar yang lebih hangat bertindak sebagai reservoir. Itu kemudian, seberapa baik mesin pendingin itu dapat bekerja atau kulkas ini dapat bekerja dapat diukur oleh variabel yang dinamakan koefisien performansi atau CP. CP ini dirumuskan dengan persamaan CP sama dengan Q2 per W. Atau dapat diartikan dengan seberapa banyak kalori yang diserap oleh mesin dibagi dengan usaha yang diperlukan untuk menggerakkan mesin. Jadi dari sini kita dapat ketahui bahwa CP ini berbanding lurus dengan kalori yang diserap. Artinya semakin banyak kalori yang diserap, akan semakin baik kulkas ini bekerja. Kemudian CP berbanding terbalik dengan W, artinya semakin kecil W ini yang kita butuhkan, maka koefisien performansinya semakin besar, karena berarti ini menunjukkan hemat listrik. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa mesin pendingin ini bekerja dengan satu siklus. Berarti dia berlaku hukum kekekalan energi, di mana hukum kekekalan energi ini berarti berlaku delta U sama dengan 0. Delta U ini artinya tidak ada perubahan energi dalam proses satu siklus. Delta U sama dengan 0, kemudian delta U ini rumusnya Q min W, sesuai dengan hukum termodinamika yang pertama. Berarti Q sama dengan W. Q ini berarti selisih antara Q1 dengan Q2. Q1 dan Q2 sama dengan W. Kemudian, terus secara logika, mesin pendingin ini dapat masukkan usaha W plus masukkan kalori yang diserap akan sama dengan kalori yang keluar. W plus Q2 sama dengan Q1, sehingga W sama dengan Q1 min Q2. Kemudian dari sini rumus koefisien performansinya bisa kita tulis juga sebagai CP sama dengan Q2 per Q1 min Q2. Nah, dalam kulkas ini memiliki koefisien performansi dalam jangkauan 2 sampai dengan 6. Semakin tinggi nilai KP, semakin baik mesin pendingin tersebut. Kemudian, secara teori ada yang dinamakan mesin pendingin ideal. Rumusnya CP sama dengan T2 per T1 dikurang T2. Nah, namun pada kenyataannya mesin pendingin ini tidak akan ada yang ideal, karena tidak dapat mengubah semua usaha untuk membuang panas. Ada sebagian usaha yang dilakukan terbuang menjadi panas lagi, atau menjadi bunyi, atau menjadi getaran. Jadi kulkas ini tidak mungkin dinyatakan ideal, karena kulkas akan selalu membutuhkan usaha. Seperti itu. Demikian pembahasan analisis termodinamika pada kulkas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Novel akan menjelaskan tentang bagian kulkas ramah lingkungan. Nah, keberadaan lemari es sendiri sangat penting karena dapat menjaga makanan atau minuman tetap segar dan tetap dingin selama 24 jam penuh. Dengan berkembangnya zaman, maka ada beberapa teknologi yang diterapkan agar kulkas menjadi lebih ramah lingkungan. Seperti yang kita ketahui, teknologi pendingin kulkas sendiri umumnya menggunakan dua jenis refrigeran, yaitu refrigeran yang mengandung CFC dan refrigeran non-CFC. Walaupun refrigeran CFC dinilai stabil, tidak mudah terbakar dan tidak beracun, namun terbukti dapat merusak lapisan ozon. Nah, untuk kulkas ramah lingkungan sendiri biasanya tidak memakai CFC,
jika lo memakai refrigeran yang mengandung CFC, yang digunakan adalah refrigeran R32. Jenis refrigeran R32 ini memiliki potensi pemanasan global paling rendah jika dibandingkan dengan jenis lainnya seperti R22 dan R410A. Dan juga R32 merupakan media perpindahan panas yang sangat baik sehingga dapat menghasilkan efisiensi energi dan biaya yang lebih efektif. Slide selanjutnya. Untuk menghemat energi listrik yang digunakan, maka teknologi kompresor yang bersistem single speed pada kulkas mulai diganti dengan teknologi kompresor bersistem inverter. Seperti yang kita ketahui, kompresor ini berfungsi sebagai jantung dan dari sistem pendingin atau kulkas, di mana fungsinya adalah bekerja keras mensirkulasikan refrigeran atau freon pada kulkas atau freezer. Kulkas yang masih menggunakan kompresor konvensional atau single speed sepanjang waktu memanfaatkan energi listrik secara konstan dan berputar pada kecepatan yang tidak fleksibel. Sedangkan pada kompresor inverter bisa dijalankan pada kecepatan yang kita inginkan, tergantung pada bagaimana kulkas sedang digunakan dan kondisi ruangan di saat itu. Hal ini memberikan keleluasaan untuk penggunaan normal atau jika diinginkan untuk proses pembungkuan yang lebih cepat. Bahkan jika kulkas sedang tidak ada isinya, kompresor bisa bekerja pada kecepatan yang sangat rendah, sehingga secara signifikan mengurangi konsumsi energi. Nah, slide selanjutnya. Pada kompresor dengan sistem single speed, mereka on atau off berdasarkan suhu dalam kulkas dan pengaturan di thermocouple. Nah, kebanyakan kompresor ini dirancang untuk menangani kondisi beban puncak atau untuk suhu tertinggi di musim panas. Nah, contoh beban puncak itu seperti pada siang hari yang panas di musim kemarau, di mana kulkas sering dibuka dan ditutup untuk mengambil atau menyimpan makanan dan lainnya. Tetapi beban yang berat ini tidak terjadi setiap saat. Kulkas akan bekerja ringan di saat malam hari dan atau sedang dalam cuaca yang dingin seperti saat sedang musim penghujan. Nah, di saat beban pendinginan yang ringan ini, konsumsi listrik tetap sama walaupun lebih sering berhenti. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan kerugian karena itu berarti membuang-buang energi. Sebuah kompresor single speed harus on dan off berdasarkan kebutuhan kapasitas pendinginan sistem refrigerasi. Terlepas dari waktu, suhu sekitar ruangan atau kapasitas pendinginan yang diperlukan, kompresor hanya dapat berputar pada satu kecepatan. Ketika ada lebih banyak aktivitas dan kapasitas pendinginan lebih diperlukan, kompresor hanya dapat dijalankan pada satu kecepatan yang memberikan kapasitas pendinginan yang tepat. Nah, sedangkan untuk kompresor dengan teknologi inverter, ini bekerja mirip seperti akselerator pada mobil. Jadi ketika diperlukan kecepatan yang lebih, akselerasi juga lebih, dan begitu juga sebaliknya. Pada saat kecepatan yang rendah, akselerasi juga berkurang. Nah, pada kompresor inverter ini kapasitas pendinginan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kulkas pada waktu itu. Sebagai contoh, jika pintu dibiarkan terbuka untuk jangka waktu tertentu, maka kompresor dapat berjalan pada kecepatan yang tinggi atau di sekitaran 4000 rpm untuk memberikan pendinginan yang maksimal. Nah, demikian juga putaran kompresor ini dapat menurun kecepatannya dengan lebih rendah atau sekitar 1200 rpm secara bertahap di saat kebutuhan kapasitas pendinginan berkurang. Ini mustahil dilakukan pada kompresor konvensional di mana yang bekerja pada sistem single speed, karena kompresor konvensional hanya dapat beroperasi pada satu kecepatan saja. Semua kompresor akan on dan off berdasarkan tingkat suhu di kabinet atau di tempat-tempat penyimpanan dan pengaturan dari timer. Pada kompresor inverter yang mampu berputar pada kecepatan rendah, benar-benar dapat dijalankan untuk jangka waktu yang lama, tapi hasilnya tetap akan mengurangi konsumsi energi, suhu berfluktuasi lebih sedikit, dan dapat disimpan jauh lebih stabil. Dengan menggunakan kompresor inverter yang dapat dijalankan pada kecepatan jauh lebih rendah dan waktu siklus yang lebih lama, jelas bahwa operasi pada kecepatan rotasi rendah dapat memberikan banyak manfaat. Nah, pada sistem inverter ini dapat memastikan bahwa selama bulan-bulan musim panas ketika beban pendinginan lebih, kompresor bekerja pada kapasitas puncak dengan mengambil lebih banyak energi listrik. Akan tetapi ketika musim dingin atau musim penghujan tiba, ketika beban pendinginan berkurang, kompresor bekerja minimal dan seperlunya saja dengan mengkonsumsi hanya sedikit energi listrik. Nah, di slide selanjutnya akan dilihat manfaat dari kulkas inverter ini. Slide selanjutnya. Nah, manfaat yang diperoleh adalah
Yang pertama, pada siklus on dan off kulkas biasa, suhu secara keseluruhan di dalam kulkas bervariasi, sedangkan pada teknologi inverter suhu lebih stabil. Kemudian manfaat yang kedua adalah jumlah suara yang dihasilkan oleh kulkas jauh lebih sedikit pada kulkas dengan teknologi inverter dibandingkan dengan yang konvensional. Yang ketiga, energi atau konsumsi listrik jauh lebih sedikit saat suhu stabil. Kemudian keempat adalah mengurangi efek rumah kaca. Kelima, hemat energi. Keenam adalah lebih kuat dan tahan lama. Dan terakhir adalah tidak energi yang terbuang sia-sia. Nah, sekian dari saya tentang penjelasan kulkas ramah lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Dika. Di sini saya akan memaparkan beberapa tips dan trik merawat kulkas. Pertama, pastikan pintu kulkas selalu tertutup rapat. Karena adanya perbedaan suhu antara dalam dan luar kulkas, setiap kali kita membuka kulkas, suhu dalam kulkas akan meningkat. Jika kita lupa untuk menutup kulkas, maka kulkas akan melakukan kerjanya lebih keras, yang dimana performa kulkas juga akan terpengaruh akan hal ini. Berikutnya, isi kulkas sesuai dengan kapasitas. Semakin banyak barang yang kita isi, maka semakin sedikit pula ruang sirkulasi pada kulkas. Hal ini dapat menyebabkan ketidakoptimalannya sirkulasi suhu pada kulkas. Suhu pada kulkas tidak akan dapat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selain itu juga, memberikan beban-beban berat pada pintu kulkas menyebabkan pintu kulkas lebih cepat untuk rusak. Berikutnya, tidak memasukkan barang panas ke kulkas. Memasukkan barang panas seperti minuman dan makanan panas dapat berbahaya bagi kulkas, khususnya pada kulkas yang memiliki alas kaca. Alas kaca tersebut dapat pecah karena perbedaan suhu yang ekstrim antara kulkas dengan barang tersebut. Selain itu juga, barang dan minuman panas akan lebih cepat basi jika langsung dimasukkan ke dalam kulkas. Tips yang berikutnya, sesuaikan tempat meletakkan kulkas. Penempatan kulkas berpengaruh terhadap performa kulkas. Dianjurkan meletakkan kulkas seminimal-minimalnya 20 cm dari tembok. Karena jarak tersebut dapat mempengaruhi sirkulasi suhu pada kulkas yang membutuhkan sirkulasi di belakangnya. Berikutnya, jangan sering membuka kulkas saat listrik padam. Saat listrik padam, kulkas dapat menjaga kesejukannya kurang lebih 24 jam. Setiap kali kita membukanya, maka waktu itu semakin berkurang. Oleh karena itu, jangan sering-sering membuka kulkas sampai listrik nyala kembali. Tips yang berikutnya, bersihkan bagian dalam kulkas. Hal ini dianjurkan dilakukan khususnya untuk kulkas yang masih menghasilkan bunga es pada freezernya. Hal ini penting karena dengan menguras kulkas akan memperpanjang umur kulkas agar lebih awet. Dan yang terakhir, rutin membersihkan kondensor. Kondensor sebagai komponen yang penting dalam kulkas berfungsi untuk mengatur sirkulasi suhu pada kulkas, yang dimana jika kondensor ini kotor atau berdebu, maka akan mempengaruhi sirkulasi suhu pada kulkas tersebut. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.